Halo semuanya, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Pasaribu dengan NIM 19056 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika. Nah, istilah statistika ini ternyata masih banyak awam yang belum mengetahuinya. Masih banyak yang belum paham dan tidak mengerti apa itu statistik. Padahal, ilmu statistik adalah menjadi ilmu yang paling dibutuhkan di era digital sekarang, terutama dengan banyak data yang untuk diolah. Nah, pengertian statistik secara umum itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Secara singkat, arti statistik adalah ilmu yang berkaitan dengan data untuk diolah dan untuk diinterpretasikan. Nah, pengertian statistik sendiri itu banyak menurut para ahli. Menurut Sigit Nugroho, itu adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistik merupakan mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data dan berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel dan diagram menggambarkan karakteristik data. Nah, menurut Sudrajat, statistik itu adalah ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk. Nah, menurut Margaret V. Hall, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, menyimpulkan, mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Nah, menurut Margaret V. Hall ini, ilmu dan seni mengembangkan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penilaian induktif berdasarkan matematika probabilitas. Nah, menurut Schreger sendiri, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek, dan untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai pedoman sains atau pengambilan kepuangka. Nah, tujuan statistik ini adalah untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data dan mengenai populasi yang diselidiki. Nah, yang kedua, itu tujuan statistik itu adalah untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai-nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang statistik. Nah, kita akan selanjutnya membahas tentang pembangunan, perencanaan, dan lain-lainnya. Nah, pembangunan itu secara umum menganut 3 paradigma, yaitu pertumbuhan growth, perbaikan improvement, dan perubahan change. Sebagai satu proses, maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya. Dalam suatu proses manajemen yang umum akan meliputi aspek perencanaan, planning, perorganisasian organizing, pergerakan actuating, dan pengawasan controlling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan atau planning. Nah, dari segi sistem menurut Chadwick, merupakan suatu proses yang bertingkat yang dapat mengantar suatu susunan kegiatan di mana urutan proses pekerjaan harus dilakukan. Menurut Robert et al. dalam bukunya itu sebagai satu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi dan eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan antara sistem sosial system, dan lingkungan alam atau sistem ekologi, ecological system. Nah, model perencanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang utama, misalnya PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, Tador menguraikan pendekatan perencanaan dalam perekonomian kapitalis, kolektivitas, dan ekonomi campuran. Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memberikan fungsinya sebagai suatu kesatuan perekonomian
Dalam contohnya itu rumah tangga, individu, nasional, dan internasional, dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan. Nah, pemilihan model akan sangat bergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi, dan peranan sektor swasta versus sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operasional tertentu, misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif top-down atau central approach bisa didistribusikan dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Nah, rencana jangka panjang. Perencanaan jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam garis-garis besar buku haluan negara yang merupakan itu ditetapkan oleh MPR. Nah, rencana jangka menengah, pada pola penelitian digariskan tujuan, prioritas, dan arah kebijaksanaan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang dalam sektor-sektor. Selanjutnya itu rencana pembangunan daerah. Dalam rencana jangka menengah atau repelita, diadakan pembagian ke dalam sektor-sektor pembangunan maupun dalam rencana pembangunan wilayah-wilayah atau provinsi. Rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dan repelita. Perencanaan pembangunan secara bottom up. Mekanisme perencanaan dengan pendekatan sebaliknya, yaitu perencanaan pembangunan dari segi pendekatan atau bottom up, atau local approach. Dalam sistem perencanaan, pembangunan Indonesia juga memperoleh tempat dan sudah ada mekanisme dan aturannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.